warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irswandi dengan NIM 220101010594. Izin di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya, yaitu dengan judul pengaruh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irswandi dengan NIM 220101010594. Izin ke Ibu dan teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya dengan judul pengaruh penggunaan artificial intelligence terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang masalah. Perkembangan pesat teknologi, khususnya artificial intelligence atau AI, telah mengubah cara mahasiswa dalam belajar dan menyelesaikan tugas. Di satu sisi, AI seperti ChatGPT dan Grammarly membantu efisiensi akademik. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa ketergantungan terhadap AI justru melemahkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Nah, di UIN Antasari Banjarmasin, khususnya pada program studi pendidikan agama Islam, kemampuan berpikir kritis itu sangat penting karena mahasiswa itu dituntut untuk dapat menganalisis dan merespon isu-isu keagamaan secara logis dan argumentatif. Observasi awal itu menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa mampu menyusun tugas dengan cepat menggunakan AI, sebagian besar itu tidak dapat menjelaskan isi tugasnya secara logis saat diskusi berlangsung. Nah, di penelitian sebelumnya itu juga menunjukkan bahwa penggunaan AI belum tentu meningkatkan kemampuan berpikir kritis secara signifikan, kecuali jika dibarengi strategi pembelajaran yang tepat. Nah, oleh karena itu, di penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana AI mempengaruhi kemampuan berpikir kritis mahasiswa PAI, agar teknologi tidak menjadi pengganti proses berpikir, melainkan alat pendukung yang cerdas dan bijak digunakan. Oke, masuk ke definisi operasional. Yang pertama, artificial intelligence. Nah, merujuk pada penggunaan platform berbasis AI seperti ChatGPT, Quillbot, dan DeepSeek oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akademik. Penggunaan AI diukur melalui 4 indikator, yaitu frekuensi penggunaannya, tujuan penggunaannya, misalnya untuk menganalisis atau penulisan, kemudian tingkat ketergantungan terhadap AI, dan kesadaran akan keterbatasan dan etika AI. Nah, kemudian berpikir kritis. Berpikir kritis ini merujuk pada kemampuan mahasiswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi secara logis dan objektif. Nah, berpikir kritis ini bisa diukur melalui 6 indikator. Yang pertama itu menganalisis, kemudian evaluasi, lalu inferensi, lalu ada metakognitif, kemudian ada adaptabilitas kognitif, dan terakhir ada sintesis antara informasi dari AI dan pemikiran orisinal. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang pertama Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan artificial intelligence pada mahasiswa. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Yang ketiga, apakah penggunaan artificial intelligence itu berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian tujuan penelitian itu yang pertama untuk mengetahui tingkat penggunaan AI pada mahasiswa. Kemudian yang kedua untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Lalu yang ketiga untuk mengetahui apakah AI berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Lalu signifikasi penelitian itu yang pertama secara teoris, kemudian secara praktis. Masuk ke penelitian terdahulu.
Yang pertama itu ada penelitian dari Khairani Yasmin dan kawan-kawan tahun 2025 yang berjudul Literature Review, Dampak Penggunaan AI Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa. Dan temuan oleh penelitian ini itu penggunaan AI berpengaruh sebesar 56,6% terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Dan kesimpulannya itu AI mempercepat penyelesaian tugas tetapi mengurangi kemampuan analisis mendalam dan penyelesaian masalah secara mandiri. Nah, perbedaannya dengan penelitian ini itu fokus pada mahasiswa secara umum, sedangkan penelitian skripsi pada penelitian tersebut itu berfokus pada mahasiswa secara umum. Sedangkan pada penelitian ini itu difokuskan pada mahasiswa PAI di UIN Antasari. Kemudian penelitian yang kedua itu ada dari Muhammad Amirul Muhimin dan kawan-kawan tahun 2024. Dengan judul penelitiannya itu pengaruh penggunaan AI terhadap minat belajar mahasiswa teknik informatika. Dan temuan pada penelitian itu adalah sebanyak 67% responden menyatakan AI meningkatkan minat belajar, motivasi, dan pemahaman materi. Dan kesimpulan pada penelitian itu adalah AI berdampak positif pada motivasi belajar mahasiswa. Nah, perbedaannya itu ada pada fokus pada minat belajar mahasiswa teknik informatika. Sedangkan pada penelitian ini itu berfokus pada kemampuan berpikir kritis mahasiswa PAI. Lanjut ke kajian teori dan kerangka berpikir. Konsep artificial intelligence. Nah, yang pertama definisi artificial intelligence. AI adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru cara berpikir dan bertindak manusia secara Yang pertama definisi artificial intelligence. AI adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia. AI bertujuan meniru proses berpikir manusia. AI bertindak dan berpikir seperti manusia serta mampu membuat keputusan logis. Contohnya seperti penggunaan ChatGPT, Grammarly, dan Google Assistant. Dampak AI itu ada dua. Yang pertama dampak positif adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan personalisasi pembelajaran. Kemudian dampak negatifnya adalah berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis jika digunakan secara instan dan tanpa refleksi. Kemudian ada konsep berpikir kritis. Nah, definisi berpikir kritis di sini itu adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi secara objektif dan logis. Mahasiswa yang berpikir kritis itu mampu memahami masalah, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan tepat secara mandiri. Tujuannya adalah mengembangkan pemikiran logis dan kemampuan menyelesaikan masalah, serta mempersiapkan diri menghadapi kompleksitas global. Ciri-ciri berpikir kritis itu ada objektif, analitis, logis, terbuka, konsisten, reflektif, sistematis, dan skeptis. Sedangkan indikator berpikir kritis menurut Ennis itu ada yang pertama elementary clarification, yaitu memberi penjelasan sederhana. Kemudian yang kedua ada basic support, yaitu mengevaluasi sumber informasi. Lalu yang ketiga ada inference, menyimpulkan dengan logis. Lalu yang keempat ada advanced clarification, mengidentifikasi asumsi. Dan yang kelima ada strategies and tactics, yaitu menyusun strategi pemecahan masalah. Nah, lanjut ke kerangka pikir. Itu penggunaan AI dapat mempercepat pekerjaan mahasiswa, namun ada risiko menurunnya kemampuan berpikir kritis. Nah, penelitian itu mencoba menjawab apakah AI benar-benar membantu atau justru melemahkan daya analisis dan evaluasi mahasiswa. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan yang seimbang antara pemanfaatan teknologi dan penguatan kemampuan berpikir kritis.
Lanjut ke asumsi dasar dan hipotesis. Asumsi dasar dalam penelitian itu merupakan landasan yang diyakini kebenarannya. Lanjut ke asumsi dasar dan hipotesis. Nah, asumsi dasar itu yang pertama, setiap mahasiswa UIN Antasari itu memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda, tergantung pada latar belakang, pendidikan, lingkungan, dan pengalaman belajar mereka. Lalu ada penggunaan AI yang tepat akan membentuk pola pikir yang tepat sebagai calon pendidik masa depan. Kemudian ke hipotesis. Nah, hipotesis awal, lanjut ke hipotesis. Yang pertama ada hipotesis 0, yaitu dampak AI terhadap kemampuan mahasiswa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan bernalar kritis mahasiswa. Lalu ada hipotesis alternatif, yaitu dampak AI terhadap kemampuan mahasiswa memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan bernalar kritis mahasiswa. Lanjut ke metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel, yaitu penggunaan AI sebagai X dan kemampuan berpikir kritis sebagai variabel Y. Jenis penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan. Adapun lokasi dan waktu penelitian ini berlokasi di UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PAI, dan waktu penelitiannya itu adalah saat tahun akademik 2026, dan waktu penelitiannya adalah waktu penelitiannya adalah ketika tahun akademik 2025-2026. Kemudian populasi dan sampel. Populasi mahasiswa aktif prodi, populasinya itu adalah mahasiswa aktif prodi PAI angkatan 2023. Sedangkan sampelnya diambil secara purposive sampling, itu mahasiswa yang diketahui pernah menggunakan AI. Jumlah ditentukan berdasarkan rumus Lopin. Kemudian data dan sumber data itu ada data primer, angket atau kuesioner dari mahasiswa, dan data sekunder, dokumen akademik, catatan penggunaan AI, dan dokumentasi pendukung. Kemudian lanjut ke teknik pengumpulan data, itu ada kuesioner atau skala Likert, lalu ada dokumentasi dan wawancara informal. Dan lanjut ke teknik analisis data, itu menggunakan uji korelasi person product moment dengan bantuan SPSS dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama uji validitas dan reliabilitas angket, kemudian uji prasyarat, normalitas dan linearitas, lalu ada interpretasi nilai korelasi, dan yang terakhir itu ada pengambilan keputusan, yaitu jika R signifikan maka HA diterima ada pengaruh, kemudian jika R tidak signifikan maka HO yang diterima tidak ada pengaruh. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga dari ibu dan teman-teman ada saran terkait penelitian saya ini. Baik, cukup saya akhiri. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.